Ini, Daya. Ya, cukup. Bang, mungkin persiapannya untuk sidang hari ini seperti apa nih Bang? Sidang hari ini kita makin tambah percaya diri karena agenda hari ini ada lagi rencana jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi. Nah, kita harapkan di antara saksi yang hadir itu adalah para penyidik Polda Metro Jaya yang terkait kasus ini, di mana nanti akan kita ada banyak kejanggalan-kejanggalan dari proses penerimaan di SPKT, termasuk di dalam BAP dan penetapan tersangka daripada klien kami, itu banyak sekali kejanggalan. Nah, itu yang akan kita pertanyakan sama pihak penyidik. Demikian juga dari proses dari penyidik kepada kejaksaan, di mana pada saat itu klien kami sudah ditetapkan sebagai tersangka tanpa diperiksa. Tersangka tanpa diperiksa. Tersangka baru diperiksa hari pertama pada saat saya dampingi di Polda Metro Jaya begitu pulang dari luar negeri. Nah, ini kan jadi semacam polemik. Penetapan tersangka tanpa ada proses BAP. BAP itu dibuat hari pertama pada saat dia pulang dari luar negeri setelah katanya buron, istilah orang-orang. Padahal dia tidak buron. Dia kerja di luar negeri. Nah, setelah dia pulang ke Indonesia karena ditangkap sama pihak Interpol Indonesia, dinyatakan di situ BAP-nya itu tidak ada lagi sesuai laporan awal di pertama di Sujatmiko. Dia menyatakan 11 mobil sama kerugian 9,8 miliar, tetapi hanya 1 unit mobil tapi 0 kerugian. Nah, itu kejanggalan awal. Dan sehingga itu berproses. Waktu itu penetapan P21 lengkapnya satu berkas setelah P19 itu hanya dalam tempo 2-3 hari, sehingga P21 dan ada tahap penyerahan tahap kedua pada hari Jumat. Pada hari Jumat klien kami sehingga diturunkan di rutan Cipinang sampai saat ini. Itu makanya kami berharap sidang hari ini saksi dari Polda Metro Jaya terutama penyidik wajib hadir. Bang, kemarin kan sempat nih Jessica dan suaminya datang juga sebagai saksi yang dihadirkan oleh JPU. Abang sendiri melihatnya seperti apa sih Bang pada saat penuturan dari mereka? Jadi perlu kita tegaskan di sini dari saksi pelapor yang bernama Sujatmiko, Satrio Sujatmiko, dengan juga saksi bukan korban ya, saksi yang bernama Jessica Iskandar, sama juga saksi yang bernama Vincent, terutama yang 2 orang, yaitu Jessica Iskandar dengan Vincent, itu BAP-nya hampir dikatakan copy paste, sama semua. Makanya ada pertanyaan saya sama si Vincent, ya pertanyaan saya dalam persidangan, saudara Vincent, apakah Anda pernah di BAP di Polda Metro Jaya? Pernah. Bisa enggak saya bacakan poin nomor sekian di mana isinya kamu menyatakan kamu ada hubungan kerja dengan Tripper ID yang katanya klien kami terdakwa ini, dan kamu buat kerjasama penandatanganan kerjasama terkait sewa menyewa rental. Pernah enggak? Dia bilang tidak pernah. Sementara BAP-nya ada, dan BAP ini ditandatangani dong sama pihak. Nah, jadi di sini dia jelas menerangkan bahwa ada kerjasama antara dia dengan pesona Tripper ID. Ini BAP-nya dia, Vincent. Nah, di sini jelas disebutkan menerangkan semua. Sampai saya tanya, kok kamu bisa terangkan detail? Emangnya kamu korban? Bukan, itu istri saya. Nah, kalau memang kamu istri, pertanyaan saya berikutnya, kapan kalian kawin? Kalian kawin kapan? Dia bilang tahun 2021. Kalau 2021, pertanyaan berikutnya, bisnis ini dimulai kapan? 2020. Bagaimana mungkin kamu tanda tangan, belum kenal sama Jessica, belum kenal sama Stefanus, kok bisa tanda tangan sama ini? Itu logikanya di mana dibangun? Paham ya? Nah, ini yang sangat-sangat janggal yang saya bilang. Nah, saya makanya bersyukur hari ini kita terus bersidang nih.
Jadi yang selama ini keluar-keluar di luar, bisa kalian lihat di persidangan. Kami yang bohong atau pihak sana yang membuat satu rekayasa tertentu. Dan terkait juga masalah mobil di dalam persidangan ditanya kok sama hakim. Ditanya sama hakim. Coba tolong jelaskan terkait masalah mobil. Oh ya, saya kerjasama. Mobil Mercy, ya saya setengah, dia setengah. Tuh. Hammer, saya setengah, dia setengah. Tuh. Porsche, segala macam. Nah, lalu dari jasa rental itu kamu sudah terima duit? Sudah, saya sudah terima duit. Nah, jadi pada bulan September 2020 itu klien kami tidak pernah terima mobil. Ya, klien kami hanya membawa mobil, tapi bukan dia, temannya membawa mobil ke Bali. Dari bulan September sampai Februari baru dilakukan kerjasama, jadi ada jeda 5 bulan. Dan mobil itu sama pihak Jessica Iskandar. Hah? Dipakai operasional sama Jessica Iskandar, bukan di klien kami. Itu loh. Dan BPKB kemarin di persidangan saksi Agung menyatakan yang menerima dia Agung, bukan klien kami, BPKB. Dan BPKB itu diserahkan kepada Albert, dan kami harapkan nanti Albert hadir. Itu yang kita mau nanti bongkar peranan-peranan orang ini masing-masing. Jadi kita bukan mengelak daripada masalah hukum ini. Ada perbuatan, tapi bukan masuk ranah pidana. Ini murni keperdataan. Karena beli mobil sama-sama, ada perjanjian. Ya kalau lagi untung dia terima duit dong, tapi kalau lagi rugi, si izin dia dong. Kalau rugi mah apa? Itu operasional. Itu maksudnya. Dan ada juga surat pengakuan utang, Vincent yang buat. Gitu loh, yang dikeluarkan dari kantor hukum, Vincent sendiri yang buat. Kenapa? Ada sekitar berapa itu? Ya, dan Vincent di situ ngakuin bahwa setelah ada pernyataan ini tidak akan melanjutkan lagi ke pidana, tapi mungkin kan dilaporin. Saya rasa udah terang nih saya ngomong. Ada lagi?